cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Februari 2024. Jadi aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Februari. Nah, apa itu grup rekomendasi Februari? Nah, kalau teman-teman itu nanti gabung ke grup rekomendasi, nih teman-teman akan gabung ke dua grup ini, yaitu diskusi Februari dan rekom Februari 2024. Tapi untuk mengetahui apa itu grup rekom, kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini, yaitu dari STS Rekom Januari, teman-teman. Dan di sini kita ada menu saham swing. Nah, kayak gini teman-teman, ya menu saham swing. Ya, kalau teman-teman masih bingung, bisa lihat video di atas ya, itu udah jelas. Dan ada juga menu saham gorengan, ya ODT dengan bentuk seperti ini. Nah, ini cuan ya, cemas cuan, PPRI cuan, pani cuan, penggas cuannya seperti itu. Jadi kalau cuan kita tulis cuan, kalau CL kita tulis CL, kalau kita mau AVG Don kita tulis AVG Don. Seperti itu guys ya. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung japri saya aja atau lihat video di atas. Dan untuk di Februari ini ada bonus teman-teman ya. Bagi teman-teman gabung STS Februari akan ada bonus data saham yang akan bagi dividen di tahun 2024 yang menarik menurut saya teman-teman. Nah contohnya ini yaitu BJBR, BJDM, BBRI ini akan bagi dividen sekitaran bulan April. Dan ini adalah perkiraan dividennya teman-teman. Dan ini ada 160-an saham yang udah saya rangkum. Dan sayang rangkum ini nggak mudah teman-teman. Dan kita lihat di sini contohnya nih di tengah-tengah yaitu PNGO, dia punya dividen 7,3%, akan bagi di sekitaran bulan Juni. Dan ini akan saya kasih bonus ke STS Februari atau teman-teman yang gabung di STS Februari. Oke, kita lanjut ke video. Sebelas bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas saham-sahamnya Pak PP, yaitu Brand, BRPT, TPIA, Cuan, dan Petrosi. Nah, kira-kira arahnya mau kemana? Dan saya akan jelasin juga tentang namanya itu saham bubble. Oke, sebelum kita bahas saham-saham Pak PP, kita akan jelasin dulu namanya saham bubble. Nah, saham itu saham bubble itu adalah saham yang digoreng, yang istilahnya tuh PBV-nya sampai berkali-kali lipat. Nah, kalau saham itu, kalau naiknya organik, itu PBV-nya biasanya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi istilahnya tuh PBV-nya itu stuck aja. Nah, itu walaupun sahamnya naik. Contohnya apa? Contohnya saham misalnya BBRI. Nah, kita lihat ya, BBRI, BBNI, BBCA. Nah, itu guys. Jadi, dia sahamnya naik, teman-teman. Memang lihat ya, tuh. Naik terus toh. Kalau dalam jangka panjang dia kan naik. Tapi PBV-nya tetap aja. BBRI dari dulu ya PBV-nya 2 kali. Terus BBCA dari dulu ya PBV-nya 3-4 kali. BBNI sekitaran 1 kali, BMRI juga sekitar 1,6 sampai 2 kali. Walaupun sahamnya itu naik terus, nah, tapi PBV-nya tetap. Nah, itu berarti saham naiknya organik, ya berdasarkan kinerjanya. Nah, berarti dia itu profitnya ada, profitnya masuk ke ekuitas, ekuitas akan ngurangin PBV. Nah, kalau sahamnya naik, berarti PBV-nya ya tetap aja. Nah, gitu guys, itu namanya saham naik organik. Nah, berbeda dengan sahamnya Pak PP atau Pak Prayogo Pangestu. Pak Prayogo Pangestu itu sahamnya naik, itu bubble. Nah, kinerjanya belum kejadian, tapi sahamnya udah naik tinggi. Nah, ciri-cirinya adalah PBV-nya itu biasanya bergelembung gede. Ya, kalau kita lihat saham-sahamnya Pak PP, contohnya Brand. Nah, Brand ini punya PBV saat ini adalah 84 kali. Kalau waktu Brand di 8.000 itu 100 lebih, guys. 100 lebih kalinya. Itu ciri-ciri saham bubble. Nah, kalau saham itu bubble, teman-teman, saham itu bubble, itu suatu saat akan pecah. Itu udah pasti pecah. Pasti ya, ini bukan nggak ngomong, mungkin, enggak. Tapi kalau saham bubble itu udah pasti 100% akan pecah. Akan turun kalau saham bubble. Contohnya saham-saham Pak PP, Brand 8.000 pecah turun. Kayak gitu guys, ya TPIA segala macam. Cuan pun sebenarnya kalau dia nggak disuspend, dia pasti akan turun juga. Karena udah bubble pecah. Karena kejadian ini udah dialami oleh retail beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2021-2022. Nah, itu di saham Arto dan DMMX. Nah, kalian tahu siapa pemilik saham Arto? Nah, pemilik saham Arto, kita Arto aja deh. Pemilik saham Arto itu adalah Pak Jerieng. Jerieng itu tadinya nggak masuk ke orang terkaya di Indonesia. Tapi saat Arto sampai ke 19.000, dia tiba-tiba jadi orang terkaya nomor 4 kalau nggak salah. Tiba-tiba ada Jerieng di situ. Di 5 besar tuh ada tiba-tiba Jerieng. Loh, siapa Jerieng gitu kan?
nggak ada gitu, nggak ada yang tahu. Nah, karena ini bubble di Arto, sahamnya dia digoreng ya sama Arto bubble. Nah, tapi setelah Arto turun dia ngilang lagi gitu ya, dari 5 besar atau 10 besar orang terkaya. Nah, di sekarang itu contohnya Pak PP, Pak Prayogo Pangestu itu dia itu di peringkat belasan dulu, belasan orang terkaya belasan gitu ya. Nah, tiba-tiba saat brand IPO, cuan IPO tiba-tiba jadi melesat, jadi tiba-tiba nomor 1 gitu guys ya. Nah, sekarang turun lagi sama Pak Hartono. Nah, bedanya apa dengan Pak Hartono? Nah, Pak Hartono saham-sahamnya Pak Hartono saudara yang punya BCA Group. Nah, itu sahamnya naiknya organik. Nah, ini the real kaya. Kalau Pak Hartono itu the real kaya. The real kaya itu maksudnya gini. Kalau Pak Hartono itu pengen nyairin duitnya yang 500-600 triliun itu bisa. Karena saham BCA itu dijual, banyak yang mau beli. Saham BCA ini dijual sekarang, misalnya Pak Hartono pengen jual saham BCA-nya gitu. Itu banyak orang yang beli. Nah, itu the real kaya, duitnya bener-beneran ada. Nah, tapi kalau saham brand, ya waktu di 8.000, Pak PP mau jual brand di 8.000, nggak ada yang mau beli. Nah, itu namanya kaya semu. Nah, kayanya kaya bubble. Sama waktu itu Arto, saat Jerry yang itu punya ngehold saham Arto 19.000, terus dia mau jualan, nggak ada yang mau beli. Gitu guys ya, jadi kayanya itu hanya kaya semu. Dan dia akan turun lagi. Nah, itu bubble, jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, oke lah, kita udah terjebak lah misalnya nih, teman-teman tuh udah terlanjur beli brand gitu ya. Nah, gimana kira-kira nasib saham-saham ini ke depannya? Nah, tapi di masa yang akan datang, teman-teman harus hati-hati dan jangan sampai terjebak lagi sama hal yang seperti ini. Kalau memang udah digoreng naik cuan ya udah. Kalau udah dipucuk di atas, terus nggak sesuai dengan plan gitu ya, ya udah CL, jangan di hold. Karena Arto ini yang nge-hold di harga 19.000, 18.000, 17.000 itu nggak akan bakal kejemput. Ya mungkin akan kejemput beberapa window lagi mungkin guys. Nah, kalau ada keajaiban lah, cuman the miracle doang yang bisa Arto ke 19.000 lagi itu miracle aja gitu ya, keajaiban aja. Dan kemungkinannya mungkin cuma 1%, 2% gitu guys. Jadi ya kita nggak bisa nggantungin hidup kita pada kemungkinan hanya 1%, kan aneh gitu ya. Oke, kita lihat saham brand dulu ya. Brand PBV-nya masih 80 kali loh teman-teman. Nah, kalau kita lihat chartnya teman-teman, di mana kira-kira support dari brand? Nah, support brand itu di sini teman-teman. Nah, support brand itu di sini. Nah, ini adalah support pertama brand, yaitu di kisaran ini. Nah, di harga berapa tuh? Ini saya ketutup kamera nih guys. Di harga berapa ya? Nah, pokoknya di harga itu ya guys ya. Itu support dari brandnya. Nah, kita lanjut yaitu dari BRPT. Nah, kalau Barito Pacific ini adalah saham Pak PP yang sebenarnya dia nggak digoreng. Ya, nggak digoreng. Jadi masih harga wajar. Kalau menurut saya Barito Pacific ya BRPT itu harga wajarnya sekitaran ini teman-teman. Nah, kalau di harga ini 700-an 800 itu berarti murah teman-teman. Kalau yang di harga ini berarti ya ini adalah support pertama. Tapi kalau kita lihat dari saham BRPT ini udah kayaknya memantul di EMA 200. Nah, kemungkinan akan naik. Nah, ini baru analisa saya aja guys. Ini kemungkinan bisa mantul sampai ke EMA 150, yaitu di angka ini teman-teman. Atau kalau teman-teman mau sabar ya bisa nunggu di garis warna biru. Nah, itu untuk BRPT masih mendingan ya daripada brand. Nah, lanjut yaitu TPIA. Nah, TPIA ini rugi teman-teman. Ya, perusahaan petrochemical ya rugi. Dan ini ada mantul di EMA 100. Ya, EMA 100. Tapi kalau menurut saya sih masih tinggi dan sebaiknya teman-teman nunggu di sideways-nya di kisaran harga ini teman-teman. Nah, alangkah baiknya syukur-syukur dapat di harga ini. Ya gitu guys ya. Jadi mendingan kalau nunggu TPIA di antara range harga ini teman-teman. Oke, lanjut yaitu saham dari Cuan. Nah, Cuan ini masih suspend dan saya yakin kalau suspendnya dibuka bakal terjun juga teman-teman ya untuk si Cuan. Nah, untuk nunggunya yang pertama di sini ada base, di sini ada base. Begitu guys ya untuk si Cuan. Nah, lanjut yaitu saham dari Petrosi ya. Nah, kalau PTRO ini masih mending fundamentalnya teman-teman. Masih mending, tapi yang ngikutin saham Pak PP lainnya ya turun juga. Nah, untuk ngambilnya enaknya di mana? Di garis warna kuning teman-teman. Nah, di sini nih ya, enaknya ngambil Petrosi itu di situ. Ya gitu guys ya. Ya mungkin itu aja Mas Bro, ini buat pengingat aja ya, ternyata saham itu ada saham yang digoreng, yaitu bentuk bubble. Dan kalau gelembungnya pecah, nah
itu pasti akan turun karena orang-orang pada taking profit. Nggak mungkin juga orang yang udah nge-hold saham sampai PBV 130 kali itu berharap sampai ke 500 kali PBV, itu konyol. Ya kalau udah cuan ratusan persen ya TP. Nah akhirnya itu pecah gelembungnya seperti itu guys. Jadi jangan terjebak lagi ya untuk kedepannya, walaupun teman-teman itu fanatik buta nih sama Pak PP yang udah ngasih cuan banyak banget ya di bulan-bulan lalu, ya pasti nanti mereka juga butuh taking profit juga. Jadi teman-teman harus hati-hati. Oke, mungkin itu aja Mas Bro curhatan hari ini ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.